Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 415 Mengemis-pengemis tua. Namun, itu bukanlah bagian terpenting. Bagian terpenting adalah saat Chu Feng membantai orang-orang dari 6 kekuatan besar, dia juga menjarah cukup banyak sumber daya. Selain itu, pada periode waktu itu, Chu Feng bahkan berpartisipasi dalam pertukaran bawah tanah di Provinsi Qin. Bursa bawah tanah adalah tempat di mana banyak kekuatan besar Provinsi Qin dan para ahli dari mana-mana datang untuk memperdagangkan barang. Banyak dari barang-barang itu kemungkinan besar berasal dari tempat-tempat gelap, tetapi semuanya adalah harta yang tak ternilai. Barang-barang itu juga disebut barang hitam, jadi itulah sebabnya tempat itu dinamakan bursa bawah tanah. Di bursa bawah tanah, Chu Feng menjual sepasang persenjataan elit buatan yang diberikan Jie Yan kepada Song Qingfeng. Dia memperoleh 50.000 manik-manik mendalam dari perdagangan tersebut, jadi dari situ, dapat dilihat meskipun hanya tiruan, persenjataan elit buatan itu juga tak ternilai harganya. Namun, klan Jie benar-benar memberikan hal-hal seperti itu, sekaligus, kepada keempat kekuatan itu. Dapat dilihat bahwa mereka memang mengikat keempat kekuatan itu dengan mereka. Tepatnya, itu adalah 5 kekuatan. Bagaimanapun, Lembah Dewa Pedang saat ini juga berada di perahu yang sama dengan klan Jie. Namun, Chu Feng tidak peduli tentang bagaimana klan Jie semakin dekat dengan 5 kekuatan. Yang membuatnya gembira adalah bahwa persenjataan elit terjual dengan harga tinggi, dan sebagai tambahan dari manik-manik mendalam yang dijarah dari Song Qingfeng sebelumnya, Chu Feng akhirnya melampaui sedikit itu dan berhasil menembus alam mendalam tingkat ke-6. Hanya setelah menggunakan sekitar 1.115.000 manik-manik profound, Chu Feng naik dari level 3 ranah profound ke level 6 ranah profound. Selain itu, dantiannya saat ini benar-benar kosong. Itu seperti lubang tanpa dasar, menunggu Chu Feng menemukan sumber daya untuk mengisinya. Chu Feng tahu bahwa meskipun dia hanya selangkah lagi dari level 7 ranah mendalam, langkah itu sangatlah sulit. Jumlah sumber daya yang dibutuhkan sangat mengerikan. Jumlahnya akan beberapa kali lipat dari 1.000.000 manik-manik mendalam. Pada hari itu, Chu Feng baru saja membunuh sekelompok murid sekolah Yuangang lainnya dan menggantung mayat mereka di pohon. Selain itu, setelah meninggalkan 4 kata besar, dibunuh oleh Chu Feng, ia mengenakan topi kerucut, memasuki kota, dan bersiap untuk beristirahat sejenak dan makan. Meskipun Chu Feng saat ini terdaftar sebagai buronan 6 kekuatan besar, dan merupakan penjahat yang ingin dibunuh semua orang, Chu Feng tidak takut. Sebaliknya, ia bahkan ingin bertemu dengan orang-orang dari 6 kekuatan besar. Selama mereka memiliki kekuatan yang lebih rendah dari Chu Feng, ia akan membunuh mereka semua. Jika kekuatan mereka terlalu kuat, Chu Feng bisa menunggangi naga penjelajah 9 surga untuk segera melarikan diri. Masalahnya adalah sampai sekarang, Chu Feng belum pernah bertemu siapapun yang bisa membuatnya merasa takut dari 6 kekuatan besar. Hei, apa yang kau katakan? Sekelompok murid dan tetua lainnya meninggal dari sekolah Yuangang, dan sekolah cabang yang mereka buat di Provinsi Qin dihancurkan sepenuhnya olehnya. Kudengar Chu Feng hanyalah seorang tukang daging. Dia hanyalah seorang iblis. 6 kekuatan besar sangat tidak beruntung sehingga membuatnya marah. Jika bahkan 6 kekuatan besar tidak dapat melakukan apapun padanya, bukankah Chu Feng memiliki kekuatan yang dapat melawan langit ketika dia terus berkembang di masa depan? Jika ini terus berlanjut, dia akan menjadi pendiri naga Asure kedua. Mengenai topik itu, kudengar Chu Feng berasal dari Provinsi Asure. Bukankah pendiri naga Asure juga berasal dari Provinsi Asure? Mengapa Provinsi Asure menghasilkan monster di dalam monster? Ya. Provinsi Asure telah terbengkalai selama beberapa ratus tahun. Kudengar selama beberapa ratus tahun ini, di dalam batas Provinsi Asure, bahkan tidak ada satupun ahli alam surga yang muncul, tetapi sekarang, monster mengerikan seperti Chu Feng muncul. Bukan hanya Chu Feng. Bukankah ada juga seseorang yang bernama Zhang Tianyi? Zhang Tianyi itu tampaknya bahkan lebih kuat daripada Chu Feng. Dahulu kala, dia telah mengalahkan Song Qingfeng, Liu Xiaoyao, Bai Yunfei, dan Tang Yixiu. Tidak, dari apa yang kulihat, Chu Feng masih yang terkuat. Meskipun Zhang Tianyi mengalahkan keempatnya, Chu Feng membunuh keempatnya. Selain itu, Zhang Tianyi pada saat itu memiliki kultivasi yang sama persis dengan Song Qingfeng dan yang lainnya, dan usianya juga sangat mirip dengan mereka. Tapi Chu Feng berbeda. Dengan level ke-7 dari ranah mendalam, dia mengalahkan orang-orang di level pertama dari ranah surga. Dia bahkan seorang pemuda. Dia benar-benar menentang akal sehat. Mengapa penting siapa yang lebih kuat? Keduanya berasal dari Provinsi Asure, tetapi harus dikatakan bahwa Provinsi Asure benar-benar mengejutkan orang. Setelah tidak aktif selama beberapa ratus tahun, 2 monster yang mengerikan muncul. Mereka ditakdirkan untuk menyebabkan benua 9 provinsi menjadi kacau. Di dalam kedai, saat orang-orang makan, mulut mereka tidak melakukan apa-apa dan dengan kegembiraan yang membuncah kemana-mana, mereka mendiskusikan berbagai hal tentang Chu Feng. Chu Feng duduk di dalam bar.
Sambil minum anggur dan makan daging, dia mendengarkan orang lain bercerita tentang kisahnya dan menebak kultivasinya. Itu hal yang cukup menarik. Kenyataannya, dalam kurun waktu belakangan ini, Chu Feng sudah terbiasa dengan hari-hari seperti ini, karena dimanapun, selama itu adalah tempat yang ramai, topik yang paling banyak dibicarakan orang adalah yang berhubungan dengan Chu Feng. Chu Feng tidak jauh dari kematian sekarang. Tepat pada saat itu, seorang pria jangkung masuk dan sambil berbicara, ia membanting poster pencarian ke atas meja. Kakak, kenapa begitu? Mungkinkah kepala 6 kekuatan besar telah keluar? Setelah mendengar kata-kata itu, seseorang bertanya dengan rasa ingin tahu di dalam kedai. Pimpinan 6 kekuatan besar. Seseorang yang bahkan lebih ganas dari mereka telah datang. Lihat ini semuanya. Pria jangkung itu menunjuk poster buronan di mejanya. Ya ampun, ini. Dan setelah orang-orang dengan penasaran berjalan mendekat dan melihat isi poster buronan itu, tidak seorang pun yang tidak terkejut. Sebab, itu bukanlah poster buronan, melainkan poster pembunuhan. Itu si tua berwajah 100. Si tua berwajah 100 yang dijuluki sebagai pembunuh nomor 1 di benua 9 provinsi. Dia akhirnya muncul untuk Chu Feng. Ini sangat buruk bagi Chu Feng. Kudengar si tua berwajah 100 ini sangat kuat. Tak seorang pun yang ingin dibunuhnya dapat kembali hidup-hidup. Kata mereka dengan heran. Tentu saja. Poster-poster yang dicari oleh 6 kekuatan besar tidak banyak, tetapi selama poster pembunuhan si tua berwajah 100 itu keluar, Chu Feng tidak jauh dari kematian. Aku yakin bahwa dengan sangat cepat, berita tentang Chu Feng yang dibunuh oleh si tua berwajah 100 akan datang. Pria jangkung itu berkata dengan percaya diri. Orang tua berwajah 100. Setelah mendengar pembicaraan orang-orang, Chu Feng hanya tersenyum tipis dan tidak menaruhnya di dalam hatinya. Selain Jie Xingpeng, di antara 5 kekuatan yang tersisa, hampir tidak ada yang bisa membuat Chu Feng merasa takut karena tidak ada yang mampu menangkapnya. Bahkan jika mereka adalah kepala dari 5 kekuatan besar, itu tidak berguna, apalagi pria tua berwajah 100 yang memiliki pekerjaan sebagai pembunuh. Shosho, pengemis sialan, enyahlah. Jangan ganggu bisnis kedai kami. Tuanku, bisakah Anda bermurah hati dan memberikan sedikit makanan untukku? Saya belum makan selama 3 hari. Di pintu masuk kedai, terdengar teriakan-teriakan yang menggelegar. Pelayan itu menunjuk seorang pengemis tua yang tubuhnya penuh borok dan berteriak keras untuk mengusirnya. Namun, pengemis tua itu membenturkan kepalanya ke tanah dan mengemis dengan kesakitan. Dengan kekuatan roh, Chu Feng mengamati pengemis tua itu secara mendetail. Dari atas ke bawah, tubuhnya tidak memiliki sedikit pun jejak aura kultivasi bela diri. Dia adalah orang normal yang belum pernah berkultivasi sebelumnya. Selain itu, dia tampaknya benar-benar lapar selama berhari-hari. Perutnya kosong, dan jika itu terus berlanjut, kemungkinan besar dia akan mati kelaparan.